الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita menyadari betapa banyak dosa-dosa kita, maka tidak ada jalan lain agar dosa kita diampuni oleh Allah selain memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan jalan dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika telah menjadi banyak dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Bahkan Allah mengampuni dosa-dosa kita meskipun dosa-dosa kita sangat banyak. Meskipun dosa-dosa kita menjulang tinggi ke langit dan merata memenuhi bumi, Allah akan mengampuni. Asalkan kita mau beristighfar dan bertaubat kepadanya." Hadis riwayat Imam Tirmizi, bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau juga mengatakan bahwa menurut para ulama, ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat dan sia-sia, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Kiai Haji Muhammad Baqir, atau sering disebut Guru Baqir, dalam salah satu kajiannya, beliau menyebutkan kalam para ulama tentang 3 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini penjelasan beliau dengan beberapa tambahan untuk memudahkan pemahaman. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan dan berzina dengannya. Setiap kali dia selesai berzina, laki-laki tersebut beristighfar, "Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampunan kepada Allah." Maka kemudian Allah berfirman kepadanya, "Tinggalkanlah perempuan tersebut dan jangan berzina lagi. Maka engkau pasti aku ampuni selama engkau masih bersamanya. Masih berzina dengannya, maka aku tidak akan mengampuni." Dan yang kedua adalah seorang laki-laki yang di sisinya adalah ada harta haram milik orang lain. Dia memakan harta haram tersebut. Setiap kali selesai memakan harta haram tersebut, dia beristighfar, "Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampunan kepada Allah." Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Kembalikan harta haram yang engkau makan kepada pemiliknya, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih tidak mengembalikannya, masih memakan harta haram, maka aku tidak akan mengampunimu." Selanjutnya yang ketiga adalah seorang laki-laki yang berpakaian dengan maksiat. Pakaiannya haram dan tidak disukai oleh Allah. Lalu dia beristighfar, "Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah." Namun dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sahabat beriman, inilah 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan ampunannya tidak diterima. Allah tidak cukup dengan istighfar saja, tidak cukup dengan memohon ampunan setelah menyadari berbuat dosa, tetapi harus disertai taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Istighfar yang tidak disertai taubat yang sesungguhnya hanya akan sia-sia belaka dan tidak akan bermanfaat bagi orang yang membaca istighfar tersebut. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selamat dari 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.